Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustajab dengan nomor mahasiswa 246-108, yang insyaallah pada kesempatan kali ini ingin mereview materi dari usul tafsir wa qawaidu. Langsung saja pada materi yang pertama, yakni pengertian tafsir dan bagaimana syarat-syarat untuk menjadi mufassir. Tafsir sendiri berasal dari kata bahasa Arab, yakni fassara yufassiru tafsiran, yang memiliki arti menjelaskan atau mengungkapkan sesuatu yang tertutupi oleh makna lain. Adapun tafsir itu sendiri adalah suatu ilmu tentang penjelasan makna yang berasal dari firman Allah atau Al-Quran yang mencakup, yang berdasar pada kemampuan manusia. Nah, di samping itu pasti ada orang yang menafsirkan. Nah, itu biasanya disebut dengan mufassir. Dan untuk menjadi seorang mufassir tentu ada syarat-syaratnya. Di antaranya akidahnya harus kuat, ilmu bahasa Arabnya sangat-sangat mumpuni, memiliki ketelitian yang sangat tinggi atau di atas rata-rata, dan harus tawadu. Yang selanjutnya itu adalah sejarah perkembangan tafsir. Terdapat beberapa tahapan dalam perkembangan tafsir. Yang pertama itu pada tahapan pada saat Rasulullah SAW masih hidup atau awal pertumbuhan Islam. Pada tahapan ini hadis disusun secara singkat dan ringkas karena penguasaan bahasa Arabnya, yang dimana memakai metode penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran dan Al-Quran dengan tafsir. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, dilanjutkan pada tahapan atau pada masa sahabat, yang dimana pada masa ini ditambah menggunakan ijtihad dan akal pikiran meskipun tidak semuanya. Nah, di masa inilah banyak terjadi atau banyak muncul permasalahan. Nah, yang selanjutnya yaitu pada tahapan tabi'in, yang dimana atau memakai penafsiran dengan menggunakan Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan hadis, pendapat sahabat, ahli kitab, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah pada pasca atau sesudah kodifikasi tafsir, yang dimana tahapan ini dimulai pada akhir Bani Umayyah dan awal Bani Abbasiyah. Yang selanjutnya yaitu sumber dalam penafsiran. Yang pertama itu tafsir bil ma'sur. Nah, yang mencakup penafsiran yang bersumber dari Al-Quran, pendapat sahabat dan hadis, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu tafsir bil ra'yi, yang mencakup penafsiran dengan menggunakan akal pikiran. Dan yang terakhir adalah tafsir isyari, yaitu penafsiran yang menggunakan akal pikiran atau ilham.
Nah, dalam menafsirkan Al-Quran terdapat beberapa metode. Yang pertama yaitu metode tahlili, yang dimana mencakup keseluruhan dari Al-Quran dari awal surah hingga akhir surah. Yang selanjutnya adalah metode ijmali, yang hanya mencakup kosakata dan ayat dan makna utama ayat tersebut. Yang selanjutnya yaitu metode maudu'i. Nah, metode ini adalah metode yang menjelaskan kesinambungan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Dan yang terakhir adalah metode muqaron, yang dimana metode ini menjelaskan penafsiran yang menjelaskan tentang persamaan kosakata, perbedaan, dan hubungan antar ayat di dalam Al-Quran. Selain itu, di dalam penafsiran ada yang disebut dengan takwil. Takwil itu sendiri memiliki arti menjelaskan suatu makna yang tersirat pada suatu ayat atau menafsiri suatu ayat yang memiliki makna yang tersembunyi. Penafsirannya tersebut itu menggunakan penafsiran dengan Al-Quran dengan hadis, dan Al-Quran dengan bahasa. Dan selanjutnya yakni gharib. Gharib itu sendiri adalah memiliki makna yang aneh sehingga membutuhkan penafsiran yang khusus. Selanjutnya yaitu mujmal. Nah, kata mujmal itu berasal dari kata jamak, maksudnya memiliki banyak arti sehingga membutuhkan penafsiran juga. Dan selanjutnya adalah mutasyabih lafzi, yang dimana itu memiliki makna yang tidak diketahui, hanya Allah saja yang mengetahui maknanya. Contohnya seperti alif lam mim, alif lam ra, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya yakni mu'rab. Mu'rab sendiri memiliki arti keseluruhan kata. Nah, muskil itu sendiri memiliki arti yang sulit sehingga mengakibatkan kesalahan dalam menafsirkan. Dan selanjutnya yaitu didalah nas, yang memiliki arti petunjuk dari lafal atas suatu ketetapan hukum. Nah, dilalah iqotidah itu sendiri adalah apa yang matul di situ disembunyikan, kadang karena pemahaman kebenaran orang yang berbicara. Selanjutnya yaitu dilalah ibarah. Dilalah ibarah itu makna yang dipahami dari lafaz, baik lafaznya itu berupa zahir maupun nas atau muhkam. Nah, pengertian singkatnya itu setiap keadaan yang dipahami dari keadaan lafaz itu sendiri. Mungkin cukup sekian dari saya. Allahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.